Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang mana telah kita baca sebelum kita waktu Ramadan, dan kita lanjutkan, yaitu berikut ini babnya baina afwillahi ta'ala wa amrihi, menggabungkan antara pemaafan Allah Ta'ala dan melaksanakan perintahnya. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara pemaafan Allah, karena Allah memaafkan hambanya, dan antara perintahnya. Mengapa demikian? Dikatakan oleh Syekh di sini, wa katsirun minal juhal ya'tamatu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul 'iqabi wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Banyak orang yang bodoh, maka dia punya prinsip Allah itu kan maha rahmat. Jadi ada orang yang awam, yang bodoh, dia punya prinsip Allah itu kan maha rahmat. Memang benar. Dan juga Allah maha pengampun, lagi maha belas kasihan kepada hambanya. Tetapi dengan prinsip ini dayya'u amrahu, sehingga mereka meninggalkan perintah Allah dan juga melanggar larangannya. Mereka lupa bahwasanya Allah itu sangat pedih siksaannya, dan mereka lupa bahwasanya siksaan Allah itu tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Jadi ini prinsip yang salah. Ada benarnya tapi banyak salahnya. Benarnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu maha pengampun, maha belas kasihan. Tapi salahnya dengan ini mereka menyia-nyiakan perintah Allah, sehingga tidak mau menjalankan salat, tidak mau melaksanakan yang wajib, tidak mau melaksanakan yang sunnah, bahkan melaksanakan larangan Allah Ta'ala. Berbuat jahat, berzina, Pak, ini karena Allah itu maha mengampuni. Gak apa-apa, nanti ini kita zina, nanti kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh, orang punya prinsip seperti ini, wa man ya'tamada 'alal 'afwi ma'al israri 'alal dzanbi fa huwa kal mu'anid. Orang yang hanya bersandar bahwa Allah itu mengampuni dosa, tetapi dia terus-menerus berbuat dosa, maka ini orang kafir. Nah, bagaimana dia tahu bahwasanya Allah itu maha pengampun, juga maha menyiksa? Allah memberi nama dirinya Al-Muntaqim, itu zat yang menghukum, bukan hanya Ar-Rahman. Allah bukan hanya menyenangi tapi juga marah. Allah bukan hanya memaafkan tetapi juga menghukum. Maka ini mestinya mereka juga harus kembali kepada ayat yang lain. Maka berkata Ma'ruf, seorang ulama sunnah, raja'u kali rahmatin man la tuti'uhu minal khidlani wal humki. Kamu berharap kepada Allah, tetapi kamu tidak taat kepadanya. Kamu berharap rahmatnya, berharap pengampunannya, tapi kamu tidak taat kepadanya, maka ini penghinaan bagi Allah, menghina Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Dianggapnya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa.
Padahal ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Bahwa Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan, kecuali kalau orang yang berbuat syirik ini bertobat benar-benar. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan tobatlah kepada Allah dengan benar-benar tobat, maka baru Allah menerimanya. Oleh karena itu, ini peringatan untuk kita semuanya, ya. Walaupun kita diperintahkan untuk istighfar setiap sholat yang lainnya, tapi bukan berarti kita dengan adanya istighfar itu disuruh maksiat, tidak. Tapi kalau kita melakukan maksiat ini karena tidak tahu atau lupa atau karena terpaksa, lain dengan orang yang sengaja. Nah, bayangkan ya kawan, kita contohkan saja sama manusia. Apabila kita punya tetangga itu sekali dua kali dia salah minta maaf, itu insya Allah hati kita menerima. Tapi kalau setiap saat dia minta maaf, nanti paginya minta maaf, sorenya dia menyakiti tetangganya, bagaimana tetangga memberikan maaf? Allah menciptakan manusia begitu sifatnya. Maka bagaimana manusia berbuat maksiat kepada Allah? Ya. Jadi kalau kita tahu anak kita berbuat salah sekali dua kali, anak itu bukan kita yang menciptakan, itu hanya sebab lahirnya dari kita saja. Kalau sekali dua kali dia berbuat salah dimaafkan dan orang tua tidak memarahi. Tapi kalau setiap saat dia berbuat maksiat, bagaimana dia minta maaf? Apa orang tua tidak marah? Ya. Padahal orang tua marah, orang tuanya mendidik. Maka bagaimana Allah Ta'ala yang membuat kita semuanya, yang menjadikan kita, yang mengurusi rezeki kita dan juga yang lainnya, lalu orang melaksanakan berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, merasa dia itu aman karena Allah itu maha pengampun. Nah, wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama sunnah, man qata'a udwan minka fid dunya bisariqati salasati darahima la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirati ala nafsin min hada. Ulama berkata, ulama juga ada dalilnya dia. Barang siapa yang diputus tangannya orang mencuri itu, diputus tangannya karena dia mencuri 3 dirham. Ya, mencuri 3 dirham, maka bukan berarti dia itu telah aman dari siksaan Allah di akhiratnya. Ya. Apabila dia mencuri dipotong tangannya, tapi dia tidak ingin berhenti dari maksiatnya, bagaimana mau selamat dari akhiratnya? Jadi tidak menjamin orang yang dihukum di dunianya lalu di akhiratnya tidak dihukum. Kalau orang itu dihukum di dunia dan dia tobat berhenti dari perbuatan maksiatnya, maka hukuman itu mengampuni dosanya. Tapi apabila orang itu dihukum karena dia tidak bisa menolak hukuman, setelah dihukum itu mencuri lagi, bagaimana dia mau selamat dari siksaan Allah? Ya. Ini perkataan para ulama sunnah harus kita paham supaya kita tidak meremehkan dosa. Ketahuilah dosa kecil apapun Allah Maha tahu, walaupun istri atau suami atau bapak kita tidak tahu. Ya, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Berbeda dengan manusia. Jangan sampai orang berbuat jahat karena alasannya manusia tidak tahu. Tapi kapanpun perbuatan jahat disembunyikan. Nah, akan tetapi apabila Allah menghendaki untuk dibongkar, maka dibongkar. Lihat di internet, lihat juga di koran. Orang yang asalnya dia kondang ngaji, tidak ngaji itu bocor pula dia beritanya. Ya. Karena Allah mengatakan kullu naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Berita itu akan beredar, akan tetap, maka kalian akan tahu. Nah, jadi jangan sampai kita punya was-was atau punya hasrat jelek karena manusia tidak tahu. Sekecil pun apapun yang dikerjakan oleh manusia, apabila Allah menghendaki untuk membukanya, maka Allah akan membuka. Makanya orang yang sifatnya berbuat jahat karena tidak kesengajaan atau karena dikuasai oleh hawa nafsunya, segera dia istighfar dan berhenti dari maksiatnya dan menyusul dengan amal soleh. Tidak cukup berhenti. Sebelum orang mencuri dia berhenti, maka dari kerja dia.
Kalau dia mencuri berhenti, dia kerja, dia akan mencuri lagi. Karena manusia butuh kerja. Jika tidak mendapatkan gantinya yang haram, maka dia tetap mencari yang haram. Tapi kalau orang itu dia mendapatkan ganti yang halal, akan ditinggalkan yang haram. Orang yang berbuat zina, segera dia menikah. Jika dia tobat, segera menikah. Apabila tidak menikah, maka tidak mustahil dia akan jatuh kepada perbuatan zina. Tetapi apabila menikah, maka insya Allah dengan menikah itu terpenuhi apa yang menjadi syahwat, apa yang menjadi keinginan syahwatnya. Begitulah pentingnya Islam melarang kita satu perkara karena itu membahayakan, tapi nafsu kita mencintainya, maka Allah mencarikan ganti yang lebih baik. Ya. Manusia punya syahwat, dilarang zina, Allah memerintah nikah. Manusia punya syahwat keinginan harta yang banyak, dilarang berjudi, dilarang mencuri, Allah memerintah kita untuk berniaga, untuk berusaha. Nah, wakila lil Hasan, ada orang berkata kepada Hasan al-Basri rahimahullah, ulama sunnah, naraka tawilal buka. Wahai Hasan, kenapa kau menangis terus menerus? Bukan menangis karena duitnya hilang. Qala, jawabnya Al-Hasan al-Basri, akhafu an yatrahani finnar. Aku takut jika Allah memasukkan saya ke neraka. Jadi menangisnya bukan kehilangan kenikmatan dunia, menangisnya karena takut apabila dilemparkan di neraka. Karena orang hilang masalah urusan dunianya, ada orang yang membantu dia. Ya, ada musibah, ada penyumbangnya dia. Tapi kalau orang itu masuk ke neraka, siapa yang mau menolong? Ya. Yang waktu itu waqaqat bihimul asbab, sudah putus hubungan keluarga. Tidak bisa orang tua menolong anaknya atau anak menolong orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia, ketika anaknya Nabi Nuh alaihissalam tenggelam dia, maka mengatakan, ya Rabbi hada min ahli, itu adalah keluargaku. Apa katanya Allah? Hada laisa min ahli, itu bukan keluargamu. Di dunia kita tidak bisa menyelamatkan saudara kita yang kecelakaan, taruhan naik mobil tabrakan, yang ayahnya patah tulangnya, yang anaknya, maka tidak bisa ayah menolong anak padahal masih hidup satu tempat. Bagaimana di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat, maka istrinya dipanggil, pamannya dipanggil, yaitu anaknya dipanggil. Kamu harus beramal untuk dirimu. Ketahuilah bahwasanya ayahmu, bahwasanya aku tidak bisa menolak siksaan Allah sedikit pun yang menimpa pada dirimu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Waqad sabata wa ta'ala rajulun al-Hasana. Ada seorang yang tanya kepada Hasan al-Basri. Faqala ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, karena anaknya namanya Sa'id, dipanggil Abu Sa'id. Kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawwifuna hatta takada qulubuna tatiru. Wahai Imam Abdul Hasan, gimana pendapatmu? Kami ini duduk-duduk di majelis, selalu orang itu menakut-nakuti saya urusan neraka. Jika seolah hati saya itu terbang. Ya. Ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Ya. Gimana langkah kami ketika kami duduk di majlisan yang seperti ini? Kalau jawabnya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, wallahi la an taskhaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudraka amnan khairun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-maqawid. Apa jawabnya? Demi Allah, hei manusia, wahai saudaraku, engkau berteman dengan orang yang menakut-nakuti kamu dari perbuatan jahat, sehingga kamu menjadi orang yang aman, yang takut atas perbuatan jahat. Itu lebih baik daripada kamu berteman dengan orang yang senantiasa dia membuat kamu gembira. Ya, yang mana mengatakan tidak apa-apa kamu tidak sholat, kamu infak di masjid.
Tidak, mengapa kamu tidak siam? Kan kemarin kan sholat menghapus dosa. Nah, ini contohnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kita duduk dengan orang yang menyampaikan din, yang menakut-nakuti kita urusan, yaitu siksaan Allah, itu lebih baik daripada orang yang bicara. Orang berjalan ngobrol, sedang gurau, humor dan yang lainnya, sehingga hati merasa aman, tidak merasa kita itu salah. Ya, pada sekarang yang dicari dai, bagaimana dai kondang, tidak membahas syirik, tidak bahas bid'ah, tidak bahas maksiat, tetapi bagaimana orang didakwai senang dia. Padahal ulama sunnah seperti ini dia bicara. Ya, ini harus dibedakan. Jadi kita mengaji itu ibaratkan kita itu datang ke dokter mau periksa darah kita berapa tingginya, gula kita berapa, penyakit apa itu, kencing manis apa tidak, kolesterol apa tidak, asam uratnya ada apa tidak, livernya ada apa tidak. Ini orang yang datang ke dokter. Begitu kita datang menuntut ilmu, nah demikian pula. Apa kita yang kita masih salah? Mana ibadah kita yang tidak benar? Sehingga dengan menuntut ilmu kita memperbaiki amal. Memperbaiki amal yang lebih mulia daripada sehatnya badan. Karena orang yang sehat badan belum tentu amalnya baik. Tapi orang yang sifatnya dia berilmu, beramal, sakitnya akan diringankan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia sakit, nanti ada hadisnya. Ya, ini keutamaan orang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang beribadah, dilupakan oleh Allah bencana yang menimpa kepada dirinya, yang insyaallah nanti akan kita baca hadisnya. Baik, hadis yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beritahu semacam itu bukan berarti akal-akalan atau hawa nafsu yang muncul dari perasaannya, tidak, tetapi berdasarkan dengan dalil. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini peringatan bagi dai, bagi khatib, bagi penceramah. Nanti ada peringatan bagi orang yang keduitan atau menyembah dunia atau rakus urusan dunia. Didahulukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi peringatan untuk para dai demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bersumber dari Usama bin Zaid. Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u bir-rajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang laki-laki besok pada hari kiamat. Ya, dibangkitkan dari kubur, dihadapkan ya nantinya pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu dilemparkan orang ini ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Fatandaliku aktabu batnihi, maka keluar usus perutnya ini. Jadi ketika didatangkan pada hari kiamat atau dilemparkan di neraka, keluar ususnya. Fayaduru finnari kama yadurul khimaru birohahu, maka berputar ususnya ini. Ya, sebagaimana khimar itu berputar di tali kencangnya. Jadi orang itu berputar dia. Nah, ibarat khimar dicencang dengan talinya, dia berputar dia. Kayak tufu bihi ahlun nar, lalu dikerumuni oleh penduduk neraka. Ya, penduduk neraka ketemu dengan penduduk neraka. Tapi orang yang beriman melihat dari atas. Jika orang munafik mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tolonglah kami ini, kami akan mengambil cahayamu. Kasihanilah saya ini, bukankah saya itu bersamamu? Tapi orang mukmin yang katakan, kamu kembali ke dunia, beramallah. Jadi besok pada hari kiamat tidak ada belas kasihannya orang tua yang muslim terhadap anak yang kafir. Dan tidak ada belas kasihannya anak yang beriman tauhid kepada ayahnya masuk neraka. Dan memang dibuat demikian oleh Allah Ta'ala, berbeda di dunia. Ya. Sebagaimana hidup kita di alam roh dengan hidup lain dengan hidup kita di dunia. Sebagaimana hidup kita masa muda lain lagi dengan masa tua. Ya kan beda kan. Bagaimana bisa makan hidup di alam kubur dengan hidup di dunia? Maka ketika penduduk neraka itu mengerumuni fayakuluna, lalu berkata penduduk neraka ini, "Ya fulan ma'asabaka." Hai fulan, kenapa kamu seperti itu perutmu? Keluar ususmu.
Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu di dunia memerintah kami yang ma'ruf dan membenci kami yang munkar? Nah, ini kan berarti dai. Khatib ini juru dakwah dia. Ya, mubaligh dia. Bukankah kamu di dunia kamu masih ingat bahwa kamu itu memerintah kami yang ma'ruf, yang sholat, merintah haji, merintah puasa yang lain, dan kamu mencegah kami perbuatan munkar. Kami dilarang syirik, kami dilarang bid'ah, kami dilarang yang lain. Fayaqul, apa katanya? Berkata orang yang keluar ususnya tadi, yang berputar-putar bingungnya seperti yaitu khimar. Maka kuntu amurukum bil ma'ruf. Benar, saya di dunia itu memerintah kamu kepada yang baik. Wala atihi, tapi saya tidak mengamalkannya. Ya. Dan tidak mungkin orang itu bohong pada saat itu. Karena Allah, al-yawma naqtimu ala afwahihim, sebagaimana surat Yasin. Hari itu aku akan kunci mulutnya, wa tukallimuna aydihim, dan tangan itu akan bicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki-kakinya. Berkata orang dai ini, benar saya memerintahkan kamu kepada yang ma'ruf, yang baik, tapi saya tidak mengerjakan. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, saya melarang kamu ini dan itu, tapi saya melanggarnya. Ya. Jadi ini hukuman bagi orang yang berbuat dosa, hanya pintar bicara, pintar menasihati, tapi tidak mau memperbaiki dirinya. Ya. Karena suatu saat dai banyak mengkritik dia, dikritiknya si fulan, ya, tetapi dia sendiri tidak mengkritik atau memperbaiki dirinya, maka kena hukuman. Tidak kena di dunianya, kena di akhiratnya. Ya, ini menunjukkan kita harus mengenal tentang dosa. Harus ingat dosa agar kita berhenti. Dan ini fadilahnya keutamaan ikhwan menuntut ilmu. Mengingatkan kita akan hari kematian. Mengingatkan kurang berapa hari kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, yang berikutnya. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini pengingat bagi orang yang menyembah dunia, yang hapus dunia sehingga lupa masalah urusan ibadahnya. Ya. Maka kita mengingat dosa, insya Allah ada baiknya. Mengingat banyak urusan dunia, melupakan ibadah, celaka akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Besok pada hari kiamat dihadirkan orang yang paling kaya, yang rakus, yang terpenuhi semua kebutuhannya, tapi dia ahli nar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi akan dihadirkan dia sebagai orang kaya pada hari kiamat, orang yang kaya dia, yang terpenuhi kebutuhan dunianya, tapi orang ini ahli nar. Maknanya penduduk neraka. Fayusbahu bin nari subghatan atau sabghatan. Lalu dimasukkan ke neraka sejenak saja, sebentar lalu ditarik lagi. Ya, dimasukkan ke neraka. Tidak lama. Summa yuqalu lahu, lalu ada yang menanya, ya ibn Adam, ya anak Adam, hal ra'aita khairan qattun? Apakah kamu merasa mendapatkan kebaikan sedikit pun? Maknanya, ingatkah kamu hidupmu yang mewah itu? Ingatkah hidupmu ketika kamu berlebih-lebihan masalah urusan dunia? Kamu nikmati dunia itu, kamu lupakan akhirat. Ingat apa tidak? Hal marra bika na'imun qattun? Pernahkah kamu merasakan nikmat? Jawabnya orang ini, la wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan nikmat. Subhanallah, hidup di dunia 50 tahun, 60 tahun. Ya, hidup serba mewah. Apa yang diingini terpenuhi. Tetapi dia tidak mau beribadah. Menjadi orang ahli nar ketika pada hari kiamat dimasukkan ke neraka hanya sejenak lahzah. Sebentar ditarik, ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat di dunia? Jawabnya tidak. Karena mengingat besarnya dosa, mengingat besarnya yaitu
siksaan neraka. Dan tidak usah masalah di neraka. Orang ketika dia sakit parah dia, ya, apalagi yang lainnya tanya, pernah ingatkah dengan nikmat? Tidak dia. Tidak ingat. Itu masih di dunia. Apalagi yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerugiannya orang yang selalu mementingkan urusan dunia, lupa masalah urusan ibadahnya. Kalau Allah sudah mencabut rasa nikmat kesehatan tadi, dihukum dengan siksaan, semua dilupakan masalah urusan dunia. Ya. Sebagaimana kita mungkin ada yang pernah menjadi orang kaya pada waktu yang lalu gini-gini. Mungkin itu hanya tinggal ingatan, tidak bisa nikmat itu terus menerus kita bawa. Kenikmatan kita pada waktu muda, lupa ketika kita sudah tua. Ya, tapi orang tua bila beriman kepada Allah masih ingat dengan imannya. Kenikmatan itu yang akan kita nanti. Kemudian berikutnya, wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dihadirkan oleh Allah Ta'ala orang yang paling melarat sengsara di dunia, tapi orang ahli surga. Ya, dihadirkan oleh Allah Ta'ala orang paling melarat dia, sengsara di dunianya dia, serba kurang dia, tetapi di ahli surga. Dia mau makan, kesana rumah mau berupa, tidak punya duit dia, anaknya menangis sengsara, kesana kemari dia, kelaparan dia, tapi dia tetap istiqomah menjadi ibadah kepada Allah. Fayusbahu fil jannah sibghatan, lalu dimasukkan oleh Allah Ta'ala masuk ke surga sebentar saja. Sebentar saja. Lalu ditarik lagi, fayuqalu ya ibna Adam, hai anak Adam. Lalu dikatakan, hal ra'aita bu'san qattun, apakah kamu pernah merasakan menderita? Hal marra bika siddatun qattun, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Jawabnya orang ini, la wallahi ya Rabbi, tidak wahai Rabbu, aku tidak pernah merasakan sengsara di dunia. Karena tertutup dengan nikmatnya orang beribadah. Subhanallah. 80 tahun, 70 tahun begitu sengsaranya dia. Ya, dia sakit bertahun-tahun tapi dia tetap ibadah kepada Allah Ta'ala. Melarat yang tidak berhenti-henti, dia diuji dengan anaknya, keluarganya yang lainnya. Dia tetap bersabar hari ibadah. Maka ketika meninggal dunia dimasukkan ke surga, sementara dihilangkan oleh Allah rasa keletihannya, rasa kesibukannya, dan rasa ketidakenaknya di dunia. Maka bagaimana apabila masuk surga selamanya? Demikian juga orang yang berdama dia, ketika hidup mewah di dunia, meninggalkan ibadah, zina dikerjakan, mencuri dia kerjakan, apa saja dikerjakan menurut hawa nafsunya, tapi dia orang yaitu tidak pernah beribadah, dia tidak mau bertobat. Ketika datang pada saatnya Allah memanggil dia dimasukkan ke neraka, sebentar ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat dunia? Maka Allah melalaikan dia, tidak pernah merasakan nikmat wahai Allah. Bagaimana apabila dimasukkan ke neraka selamanya? Ya, inilah ya kan pentingnya kita mengingat. Dan ini pelajaran bagi kita. Mungkin kita orang yang miskin belum pernah kaya membayar, enaknya dia ya mau ke villa, ke ini, ke itu, hanya melihat secara duniawinya. Tapi orang kaya merasakan lain lagi. Dan satu contoh gini saja, kita sebelum membeli sepeda motor, itu berapa banyak pikiran, angan-angan baik di dalam pikiran kita. Nanti kalau beli sepeda motor ini dan ini, setelah membeli sepeda motor, yang menjadi angan-angan di sini hilang dia. Ya, itu keadaan dunia. Satu contoh yang kecil, ya. Berkeinginan mau membeli ini lagi, berkeinginan mau membeli ini lagi. Padahal kebutuhan manusia tidaklah membutuhkan sepeda motor 10, 15, tidak. Kebutuhan manusia tidaklah membutuhkan makanan yang makannya 50, tapi hawa nafsu yang selalu menggoda diri manusia. Ya, namun akibatnya nanti di akhiratnya nanti. Dan ini semuanya akan mengingatkan kita harus bersabar. Ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan rezeki. Ketika diuji sakit, jangan lari ke sana kemari, ke paranormal, ke dukun, ya, ke tukang sihir, ke kuburan, macam-macam. Sudah sakit tidak ingat kepada Allah, malah bertambah besar syiriknya, kufurnya, ini kan bahaya. Orang itu sakit harus dia tahu
bahwa dia diuji oleh Allah Ta'ala, mestinya dia memohon kepada Allah, ya Rabbi. Bukan ya Abdul Qadir Jailani, bukan ya Hadratul Mustafa, bukan ya wali ini, ya sunan ini, ya sunan itu. Orang itu ingat kalau sakit itu adalah musibah dari Allah Ta'ala. Siapa yang diminta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Allahumma rabban nas mudhibal ba'siyah, wahai Rabb yang menjadikan manusia, yang menghilangkan penyakit, isfini, ya Allah sembuhkanlah aku, wa antas syafi, karena engkau adalah penyembuh. Maka mestinya itu doa yang dibaca. Tapi orang yang tidak beriman, tidak menuntut ilmu, dengan sakitnya itu sudah menderita lagi dia mencari pengobatannya. Sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, tidak pula menjadi tenangnya jiwa. Berbeda orang beriman. Ketika dilanda kemiskinan dan kesakitan, dia tahu bahwa ini ujian dari Allah. Dengan tahu ujian dari Allah, dia ingat bahwa ini penebus dosa. Setelah itu dia berusaha secara syar'i, datang ke dokter atau pakai obat herbal atau yang lainnya, sambil memohon kepada Allah nikmat dia. Jadi dia sakit, tapi oleh Allah Ta'ala diberi kabar gembira dengan diingatkan dalil yang dia tuntut ilmunya, bahwa orang yang sakit bila bersabar, maka Allah mendapatkan pahala. Orang yang sakit apabila bertahan dengan sakitnya dia, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini bedanya orang yang berilmu, beriman, beramal soleh, dan orang yang sakit dengan tumpukan dunia, ditimbang sakit bukan main bingungnya, walaupun banyak urusan dunianya, karena tidak ada bekal iman yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya, dalam satu hadis yang lain yang dijelaskan di sini, yaitu oleh Al-Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan haram. Jadi bukan hanya khamr saja. Setiap yang memabukkan, entah itu yang dihirup, atau berupa minuman, atau berupa pil, atau berupa makanan. Dari mana kul menunjukkan keseluruhan. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla ahdan liman syarifal muskira. Tetapi Allah akan menjanjikan orang yang mabuk karena minum yang memabukkan ini. Ya. Tetapi Allah menjanjikan atau berjanji kepada orang yang meminum, yang memabukkan ini, entah itu ganjanya atau whisky-nya atau yang lainnya, atau pil koplonya atau yang lainnya. Dijanjikan apa? Ayat kiyahu min tinatil khobal. Besok pada hari kiamat akan dicekoi, akan diberi minum dari tin khobal. Apa tin khobal itu ditanya? Para sahabat menanya, wa ma tinil khobal ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan tin khobal itu wahai Rasulullah SAW? Qala araku ahlinna. Akan dikasih minum keringatnya penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan kita bisa merasakan keringat kita sendiri, bagaimana rasanya. Yang itu hanya disentuh dengan tangan kita lalu dirasa. Bagaimana apabila itu diminum. Yang nomor dua, au-usaratu alinar, atau akan diberi minum namanya orang ahli neraka. Astagfirullah, nama disuruh untuk minum, dibuat minum. Ini orang yang baru minum khamr. Maka bagaimana dengan maksiat yang lainnya? Ini adalah faedahnya kita duduk-duduk membaca Al-Quran, ya, mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan keterangan ini, siapa tahu atau kita berharap Allah memberi petunjuk kepada kita. Berapa banyak manusia yang berhenti dari syirik karena menuntut ilmu, berhenti dari bid'ah karena mengenal sunnah, berhenti dari maksiat karena bahayanya maksiat. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan orang yang minum khamar, maka Allah akan menjanjikan dia akan memberi minum orang ini bisa pada hari kiamat dengan keringatnya penduduk neraka dan nananya penduduk neraka. Dan harus diminum, tidak bisa kita tidak minum. Nah, itu bila mendalil, tidak bisa orang itu tidak minum. Karena pada saat itu orang minum, yaitu dari neraka bukan mati. Kalau orang minum di dunia, minum racun, mati dia.
atau mabuk dia atau pingsan. Orang pingsan kan hilang perasaannya, ya. Hilang rasanya, dia orang tabrakan dia patah dan gegar otak, tidak sadar. Tetapi besok pada hari kiamat tidak seperti itu. Tetapi Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati orang itu dan tidak hidup. Tidak mati yang hilang rasanya, sakitnya, dan tidak hidup yang merasakan nikmatnya hidup. Dan Allah menjelaskan lagi dalam satu ayatnya, apabila yaitu sudah hangus kulitnya manusia dibakar di neraka itu, badalnahum juludan ghairah, maka Allah akan mengganti dengan kulit yang baru. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita setiap mau salam pada waktu salat, ya, mengakhiri salat kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berlindung diri dari 4 bala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka jahanam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Seandainya siksa kubur tidak ada seperti yang dikatakan oleh Jil dan yang lainnya, mengapa kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW berlindung dari siksaan kubur? Kita jangan percaya orang yang merusak din. Kalau orang itu mengamalkan sunnah, menyampaikan sunnah, maka orang itu insya Allah jujur ya bicaranya. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup ini, fitnah syirik, fitnah maksiat, fitnah wanita, dan juga fitnah yang mati. Kadang orang mau mati tidak semuanya dia nazarnya baik, dia kadangkala dia nazarnya keras, sehingga dia kadangkala datang ke dukun atau yang lainnya. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Baik ikhwan, waktunya mungkin kurang 4 menit, sudah isya. Barangkali ada pertanyaan waktu yang singkat ini, silakan bertanya, baik berhubungan dengan hal ini atau yang lainnya yang memungkinkan apabila kami bisa menjawabnya. Wallahu a'lam. Iya. Apakah waktu kita berpindah berucap berbicara kepada orang lain, itu nanti akan kembali pada diri kita, terutama yang maksudnya berucap kalau kita menasihati, kita bagaimana? Mencela, Iya, iya. Kalau orang itu memang orang baik, dikatakan jelek, bisa kembali pada dirinya. Karena ada hadis, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila akatihima. Barang siapa orang itu berkata kepada saudaranya, orang kafir, padahal saudaranya muslim, maka akan kembali kepada salah satunya. Di mana juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, janganlah kamu mencaci orang tuamu. Maka para sahabat menanya, apa mungkin wahai Nabi orang itu mencaci orang tuanya sendiri? Jadi zaman jahiliyah dulu tidak ada anak itu mencaci orang tua. Tapi sekarang bukan hanya mencaci, dipukulnya orang tua, ditendangnya, diambilnya, dirampasnya duitnya. Apa sebabnya? Karena hilang normatifnya. Beliau menjawab, ada orang itu berkelahi si A mencaci orang tuanya si B. Si B akhirnya mencaci orang tuanya si A. Jadi apabila orang itu berlaku jelek kepada orang lain, yang orang itu tidak berhak untuk dilakukan perbuatan jelek, bisa juga kembali pada dirinya. Tetapi kalau orang itu berlaku jelek sebagai balasan untuk orang melakukan jelek, insya Allah tidak kembali kepadanya. Nah, makanya orang mencuri, barangnya tidak dikembalikan. Suatu saat kan kita curi barangnya, karena barang kita kan pelakuan jelek karena kita mengambilnya, maka itu bukan kembali kepada diri kita. Ya, oleh karena itu upayakan setiap perkataan, perbuatan jangan sampai kita menyakiti saudara. Ya, karena beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Jadi kita tidak boleh menyakiti saudara kita. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad istamalu buhtana wa isman adzima. Siapa yang menyakiti orang mukmin tanpa berbuat dosa,
maka dia akan mendapatkan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang tanya? Ada kawan-kawan yang mempercayai bahwa lele yang dipakainya berupa saleh bisa menyembuhkan. Pakai syirik. Baik, perbuatan itu syirik. Tapi orangnya apabila tidak tahu dia tidak dikatakan musyrik, tapi dia berdosa karena berbuat syirik. Bagaimana gelang bisa menolak bala? Ambilkan gunting, bismillah, gunting terpotong dia. Nah, kalau gelang digunting putus masih menolak gunting saja tidak bisa. Bagaimana menolak bala yang besar? Makanya ketika Rasulullah SAW menjumpai pemuda memakai gelang dari kuningan, kan tidak layak laki-laki pakai gelang. Kalau pakai arloji itu maksudnya untuk cari waktu, tahu waktu. Nah, laki-laki pakai gelang untuk apa dia? Gelang itu untuk wanita. Ditanya, untuk apa ini? Minal wahan. Wahai Rasulullah SAW, untuk penangkal bala. Apa? Beliau mengatakan la yaziduka illa wahna. Tidaklah membuat gelangmu itu melainkan kamu menjadi hina. Akhirnya beliau karena waliul amri ditariknya dengan kuat-kuat, diambilnya. Kalau kita orang tua boleh mengambil gelangnya anak. Kalau seorang suami melihat istrinya kok pakai gelang tidak layak, tanya dulu, kena ini gelang dari kain itu untuk apa? Ini untuk menolak pencuri masuk di rumah, ambil aja. Nah, coba ya, saya gunting bisa menolak saya apa tidak dia? Karena ada orang yang taklim, habis taklim itu dia lupa, akibatnya yaitu lupa di kamar mandi. Diambil, diumumkan, tidak ada yang tahu. Kita potong-potong keris kecil itu, alhamdulillah juga tidak melawan. Saya katakan ini dipotong tidak melawan, bagaimana dikatakan tolak bala? Nah, baik, waktunya sudah bisa, dan insya Allah ini nanti akan lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.